kalau kita istilahnya sinkronkan dengan motivasinya seluruh saya ya, bahan baku semen prospeknya luar biasa. Itu yang pasti kita harus memaksimalkan produk yang lebih berkualitas. Jadi misalnya dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak laku, itu mungkin ya yang istilahnya barang itu tidak rusak. Dengan kunci, dengan catatan hasil lebih maksimal. Harus berkualitas tadi maksud saya. Halo sahabat UMKM, berjumpa kembali di channel kami, channel Pejuang UMKM ya. Kita di sini akan sharing dengan Bapak Gito ya Pak. Bapak Gito, beliau adalah pelaku usaha pembuat paving press ya. Nanti kita akan belajar banyak terkait hal itu. Sebelumnya mungkin Bapak perkenalan dulu, monggo. Oke, terima kasih. Saya Sugito, pelaku UMKM dari Sasmita Karya Paving Block. Intinya kita ingin sharing berbagi pengalaman tentang bagaimana cara membuat paving ataupun tata dan lainnya yang lebih berkualitas begitu intinya. Dan di sini memang kami masih pelaku UMKM, jadi intinya kepada para pelaku UMKM yang lain, mari kita bersama untuk sharing begitu intinya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak singkat terkait usahanya. Jadi membuat apa, lokasi di mana dan sebagainya. Monggo Pak. Jadi usaha saya fokus pada paving block yang pertama. Terus memang kita memakai bahan baku yang berkualitas. Jadi dengan demikian untuk kualitas yang lebih maksimal, pertama itu tadi bahan yang berkualitas, dan kedua faktor dari sarana termasuk mesin juga lebih menunjang begitu intinya. Jadi dengan demikian kualitas yang menengah ke atas memang menjadi sasaran kami gitu. Terus kami berada di Kaluran Karangtengah, tepatnya di Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian dari aspek mungkin termasuk sumber alamnya, termasuk bahan bakunya yang dekat dengan Merapi, itu memang menunjang gitu ya. Baik, berarti disampaikan bahwa Bapak produksi menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, ditunjang dengan mesin yang bagus, alat yang bagus ya, sehingga menghasilkan produk yang bagus. Tentunya juga diimbangi dengan manpower ataupun karyawan yang mumpuni ya Pak ya, bukan yang sembarangan. Jadi teman-teman mungkin teman-teman yang mau menggunakan paving ataupun batako bisa ya Pak ya, menghubungi Pak Sugito, nanti nomornya ada di bawah. Oke, selanjutnya Pak, sudah mulai kapan Pak itu usahanya, atau berapa tahun sampai sekarang begitu Pak? Oke, kami mengawali pekerjaan tersebut itu berdasarkan pertama kami sendiri pelaku UMKM di Kelurahan Karangtengah. Jadi kami selaku ketua paguyuban UMKM di Karangtengah, kami memang merintis. Jadi dengan prinsip pertama ya, kami mendapat istilahnya motivasi dari sesepuh kami bahwa usaha dengan bahan baku semen itu memang prospeknya luar biasa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk menyerap tenaga kerja yang ada di wilayah kami, memang itu merupakan tujuan kami yang kedua. Jadi sehingga alhamdulillah sudah 2 tahun berjalan kami berkecimpung dalam dunia UMKM itu tadi, kegiatan itu tadi di paving block dan batako. Baik, jadi luar biasa teman-teman. Di wilayah Bapak memang tersedia material yang bagus ya. Tadi disampaikan pasir Merapi, lalu ada paguyuban juga, paguyuban. Yang lebih penting adalah memberdayakan teman-teman yang ada di sekitar. Jadi tidak iren-irenan. Oh itu Bapak usaha tapi tenaganya dari luar, apakah tetangganya tidak ada. Nah itu alhamdulillah beliau menggunakan tenaga-tenaga dari sekitar teman-teman. Jadi itu bisa buat contoh, mungkin selain apa ya, dekat juga lebih efisien. Jadi ketika harus lembur ataupun berangkat awal tidak terganggu. Beda dengan teman-teman yang memiliki tenaga kerja dari tempat yang jauh, tentunya harus persiapan yang lebih baik.
Lalu awal mulanya seperti apa, Pak? Ya, jadi itu tadi berbekal dua tadi, yang pertama terkait dengan pengembangan usaha, yang kedua terkait dengan penyerapan tenaga kerja tadi. Selaku pelaku UMKM itu memang untuk memaksimalkan kualitas itu yang menjadi tujuan kami selanjutnya. Jadi dengan demikian sebetulnya apabila kita flashback ya, sebetulnya dengan istilah manual pun kita mewujudkan kualitas yang baik, maksud saya di bidang pabrik blok atau yang lainnya tadi, itu sebenarnya juga bisa juga. Jadi dengan istilahnya tanpa mesin pun, dengan istilahnya awal, karena saya awal dulu juga dengan manual, Manual. belum menggunakan mesin, tetapi dengan banyaknya pesanan, dengan manual kami terbatas, sehingga pengembangannya kami menggunakan mesin. Baik, Pak, berarti awal mulanya itu menggunakan mesin manual ya, Betul. yang tambuk itu ya. Ya. Di tambuk itu terus makin hari makin banyak pesanan sehingga kewalahan tenaga kerjanya. Nah, oleh karena itu Bapak membeli ataupun mempersiapkan alat yang digunakan. Jadi setelah pesanan banyak baru menggunakan alat. Itu teman-teman. Jadi kalau di awal memang operasionalnya belum nutup, kita bisa menggunakan seadanya dulu sambil berjalan, sambil berkembang. Nanti ketika sudah dibutuhkan dan sudah masuk hitungannya bisa investasi ke alat, gitu ya Pak ya. Untuk baik, tadi sudah disampaikan terkait alat Pak. Sekarang tenaga kerjanya berapa Pak? Awal mulanya sampai dengan sekarang ini. Apakah sama? Apa ada peningkatan atau bagaimana mungkin? Untuk tenaga kerja kami sekitar 5 personil. 5 personil. Oke, 5 personil dengan tadi saya katakan aturan bahwa penyerapan tenaga kerja tadi memang kami masih terbatas. Namun untuk saat ini daerah Jogja memang kebutuhannya cukup banyak terkait dengan paving tadi. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti batako, bis, loster dan lainnya itu. Tapi kami saat sekarang ini baru di paving dan batako itu tadi. Dengan demikian mudah-mudahan dengan berkembangnya waktu, berkembangnya usaha, pada prinsipnya kita usahakan inginnya berkembangan. Jadi mudah-mudahan untuk tahun ketiga, keempat nanti lebih berkembang lagi. Dengan itu tadi saya katakan bahan baku yang berkualitas tadi, saya optimis untuk bisa bersaing di pasaran khususnya di DIY. Begitu Pak Mas. Oke, baik. Tadi disampaikan teman-teman terkait tenaga kerja 5 ya. 5 itu memberikan kapasitas berapa Pak per harinya? Per hari. Atau satu orangnya biasanya berapa pieces? Kalau untuk paving rata-rata ya akumulasinya satu orang itu sekitar 12 meter. 12 meter. Kalau boleh tahu mungkin disampaikan ke penonton 12 meter itu berapa banyak pavingnya Pak? Jadi kalau yang matras kami yang sekarang ya 1 meter itu isinya 45 PCS. Itu yang istilahnya bentuk Holland. Ya. Jadi 1 meter 45 PCS kali rata-rata 12 meter per harinya. Berarti 40 kali 12 ya? 45 kali 12. Kalau yang motif lain seperti wajik, seginam atau hexagon itu lebih ini Mas. Satu harinya lebih jadi. Oke, jadi tinggal apa jenisnya ya Pak ya, yang Holland atau seginam ataupun wajik. Itu nanti berbeda-beda karena volumenya juga berbeda. Lalu untuk tenaganya itu harian, borongan atau bagaimana Pak? Untuk sementara masih harian. Ya, harian dengan ya intinya kita bisa di UMR lah namanya, istilahnya gaji. Upahnya. Gitu. Ya teman-teman, beberapa di tempat lain kami menjumpai bahwa tenaganya itu borongan. Tapi unik di sini karena biayanya adalah harian ya, jadi biasanya mau dapat 12 meter, 10 meter, biayanya sama. Jadi alhamdulillah ya, dengan tadi disampaikan bisa masuk di
UML untuk Kabupaten Bantul. Jadi luar biasa teman-teman. Iya. Selanjutnya Pak, mungkin sebelum di usaha paving ini Bapak usaha apa, atau mungkin tadi kan baru 2 tahunan ya, 2 tahun ke Iya, 3 tahun, otomatis ini Bapak kan masih muda nih, masih masih banyak, masih ada pengalaman, mungkin bisa disampaikan mungkin Pak. Jadi awalnya kami bergerak di bidang rongsok. Oh, barang bekas ya Pak. Ya, jadi barang bekas itu kami sudah berjalan sekitar 20 tahun. Terus dengan demikian pernah saya ikut di apa istilahnya di pemerintahan kelurahan selama 6 tahun. Jadi usaha rongsok tetap berjalan. Di sela-sela itu istri saya yang Menjalankan. fokus di bidang rongsok tadi. Terus saya pernah di kelurahan. Purna dari kelurahan, saya istilahnya itu tadi membina itu ya, apa istilahnya apa? Merintis, ya. Merintis usaha tadi. Alhamdulillah sekarang baru berjalan 2 tahun, tapi hasilnya lumayan Pak. Progresnya juga bagus ya Pak, naik terus ya Pak. Alhamdulillah. Kita syukuri. Tadi disampaikan Bapak di kelurahan. Kalau boleh tahu sebagai apa Pak di kelurahan? Alhamdulillah kami pernah dipercaya masyarakat menjadi lurah. Lurah kelurahan. Lurah kelurahan Karangtengah waktu itu. Jadi setelah kami berkecimpung di pemerintahan tadi, memang kami punya inisiatif bagaimana caranya untuk istilahnya memaksimalkan atau mengoptimalkan tenaga kerja yang ada di wilayah. Alhamdulillah, walaupun baru 5, tapi rencana saya sudah mulai terwujud begitu. Dengan mungkin hasil yang lebih bagus, dengan kita melaksanakan menggeluti UMKM tadi, dengan penyerapan tenaga kerja di sekitar, itu memang merupakan tujuan kami ya Mas. Demikian ya istilahnya kita merintis UMKM tadi. Ya mudah-mudahan nanti berkembangnya usaha, berjalannya waktu, mudah-mudahan kita lebih maksimal, intinya begitu. Siap, baik. Tadi disampaikan Bapak sebelumnya adalah di kelurahan ya, sebagai Pak Lurah ya ini. Setelah mungkin pensiun ya Pak Puna ya Pak. Puna membuat usaha Batako. Tadi disampaikan sebelum ke Batako ada di jual beli barang bekas. Nah saat ini masih berjalan ya Pak? Masih berjalan, dijalankan istrinya. Bapak fokus di Batako paving. Baik teman-teman, ini perlu kita contoh ya. Jadi semangat juang dari Bapak Ibu ini luar biasa. Tadi sudah disampaikan bahwa beliau jadi Pak Lurah, lalu nyambi jual beli rongsok. Nah ini setelah puna dari kelurahan menjadi paving. Jadi untuk merintis usaha ya. Jadi sekali lagi kepada pelaku UMKM, ya prinsipnya memang dengan situasi bagaimanapun, prinsipnya kita berusaha, hasil kita maksimalkan. Prinsipnya begitu. Jadi dengan kesabaran, dengan ketekunan, ketelatenan dan lainnya itu merupakan prinsip kita selaku pelaku UMKM. Jadi monggo kita memaksimalkan sumber daya alam ataupun dan juga sumber daya manusianya kita maksimalkan ya. Jadi dengan dasar tadi kesabaran, ketelatenan, keuletan, jadi memang itu harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Jadi dengan demikian insya Allah harapan kita selaku perintis usaha mikro dan kecil di wilayah kita, insya Allah nanti akan membuahkan hasil dan akan berkembang itu intinya ya. Baik teman-teman, tadi disampaikan usaha rongsok. Saya juga penasaran. Biasanya Pak, usaha rongsok itu kan keuntungannya banyak ya katanya ya. Apa kurang nih Pak bangun usaha baru itu Pak, gimana nih Pak? Jadi begini, memang rongsok itu prospek juga. Jadi mungkin isu atau rumor yang santer ya, hasilnya lebih 50% dari keuntungan tadi, tapi itu ya kita tidak terlepas dari kesabaran tadi.
Dan yang kedua, kita membuka usaha di bidang barang bekas itu di wilayah di wilayah Jogja. Jadi dengan demikian tenaga kerja yang terserap di wilayah kami, kan kami berada di Bantul tadi itu, di Karangtengah tadi toh. Jadi kurang maksimal. Jadi memang prinsip saya kalau bisa selain kita mendapatkan untung, kita juga bisa mengoptimalkan tenaga kerja yang ada di wilayah tadi. Gitu kan. Jadi istilahnya untuk pengembangan lah, untuk pengembangan usaha dan pengoptimalan istilahnya tenaga kerja di sekitar, begitu intinya. Baik, Pak. Biasanya Pak, usaha jual beli barang bekas itu kan dari Pulau Madura nih Pak. Bapak asli Madura apa asli Jogja atau bagaimana Pak? Kalau istri asli Jogja. Asli Jogja, Bapak juga Jogja. Nah, terus saya Jawa Timur. Jawa Timurnya? Jawa Timurnya sudah di Trenggalek. Oh, Galek. Jadi dengan kita berjalan di bidang rongsok itu sudah sekitar 20 tahun. Ya intinya kita bertahan di bidang tersebut. Jadi insya Allah nanti untuk yang di bidang rongsok tadi mungkin generasinya sudah ada gitu. Oh, oke. Terus di lain untuk di bidang paving tadi itu ya memang istilahnya prinsip kami untuk pengembangan usaha tadi. Dan itu termasuk saya mendapat motivasi dari sesepuh kami ya, bahwa untuk usaha yang bahan bakunya dari semen itu memang prospeknya lebih bagus. Di lain itu kami juga pernah lama dulu berkecimpung di konstruksi di bidang istilahnya pembangunan fisik ya, di konstruksi itu saya sudah lama juga. Jadi untuk sambil istilahnya mengembangkan pengalaman yang dulu gitu kan, saya menggeluti di paving dan bahan baku dari semen tadi, intinya di situ. Dan alhamdulillah sesuai dengan apa yang katakan dari sepuh saya tadi, bahwa untuk bahan baku semen ya itu ya yang kita garis bawahi, bahan baku dari semen itu memang prospeknya luar biasa. Alhamdulillah selama 2 tahun kami sudah merasakan apa yang menjadi penyemangat kami tadi. Bahan baku dari semen, insya Allah prospeknya bagus. Itu ternyata bisa terwujud, Mas. Begitu intinya ya. Baik Pak. Beberapa waktu yang lalu katanya semen naiknya drastis ya Pak ya. Nah itu gimana saya mensiasatinya Pak? Untuk mensiasati waktu itu memang harga semen bisa dikatakan hampir berubah harga ya. Tapi waktu itu karena kami masih merintis tadi, kami bertahan. Artinya dengan harga paving waktu itu kami belum bisa menaikkan harga. Jadi kami masih istilahnya bertahan di harga yang dulu waktu itu. Tapi alhamdulillah mungkin kebijakan pemerintah ya, untuk sekarang harga semen tidak begitu naik drastis, stabil ya. Artinya para pengusaha khususnya yang UMKM tadi, yang mikro tadi ya, ini alhamdulillah sudah bisa menyesuaikan. Alhamdulillah. Baik. Tadi sudah disampaikan kurang lebih 2-3 tahun menggeluti usaha pembuatan paving maupun bataku. Mungkin sukanya seperti apa Pak? Untuk jenis suka dukanya, iya. Jadi memang itu mungkin masyarakat pada umumnya tahu kalau harga semen naik gitu kan. Kalau kita istilahnya beradaptasi dengan pasar, itu memang kita harus menaikkan barang gitu kan, menaikkan istilahnya harga. Tapi alhamdulillah kami selama ini pernah bergejolak harga tadi, harga bahan baku tadi itu. Kami alhamdulillah bisa bertahan di situ. Jadi untuk pemakai waktu itu alhamdulillah tidak ada komplain. Jadi dengan harga yang stabil, walaupun waktu itu memang kami keuntungan tipis, tetapi dengan adaptasi kita bisa istilahnya bisa bertahan di harga tadi. Apapun permasalahannya bisa kita atasi. Jadi dengan kenaikan harga, Bapak sudah istilahnya keuntungannya tidak perlu banyak-banyak dulu lah, karena sudah dapat sebelumnya gitu ya Pak ya. Jadi supaya konsumen nggak pindah ya Pak ya. Iya betul. Kalau
Nah, Monggo, monggo. jadi dengan mungkin itu kan termasuk intrik juga dalam kita usaha toh. So, itu mungkin bahan baku yang ini naik, mungkin bahan baku yang ini harganya stabil. Mungkin dengan istilahnya kita memaksimalkan hasil tadi dan juga memaksimalkan kualitas tadi, insya Allah para konsumen tidak lari. Insya Allah begitu pengalaman yang pernah kami lakukan. Jadi dengan istilahnya intrik kalau saya mengatakan ya. Jadi waktu itu kenaikan harga semen yang agak drastis itu memang alhamdulillah kami bisa mensiasati. Baik, Gitu. alhamdulillah. Jadi terus berusaha, terus berjuang, memecahkan masalahnya. Betul. Alhamdulillah sudah melewati. Mungkin masalah-masalah lain Pak yang mungkin lebih pelik atau apa mungkin kendala-kendalanya Kendala. selama 2 tahun sampai 3 tahun ini Pak? Oke. Untuk kendala memang masih keterbatasan kami terutama kami memilih bahan baku yang bagus khususnya di bidang abu batu ataupun pasir. Jadi memang kan masing-masing apa istilahnya PT yang menyediakan bahan baku tadi itu kadang bahan bakunya kan beda kadang. Jadi dengan mungkin itu unsur alam ya. Jadi dengan demikian kadang kualitas sekilas bagus tapi untuk istilahnya hasilnya kadang kurang bagus itu sering kami dapati kayak gitu. Tapi dengan dasar untuk yang semen ya, kami menggunakan semen yang kualitasnya bagus. Jadi alhamdulillah kualitasnya masih bisa gitu, masih Baik, bisa maksimal begitu. Lain halnya kalau mungkin semennya yang kualitasnya kurang bagus itu mungkin yang murah ya Pak. hasilnya kurang bagus juga. Karena kami pernah menggunakan semen yang kurang bagus, hasilnya juga kurang bagus. Tapi dengan kami menggunakan salah satu produk semen yang berkualitas, alhamdulillah hasilnya juga maksimal. Walaupun kadang dari bahan baku yang lain seperti abu batu atau pasir kurang maksimal, tapi kita menggunakan semen yang kualitasnya bagus, hasilnya masih tetap maksimal begitu. Baik Pak, ya karena memang mungkin dari kualitasnya bagus itu tadi sudah ada uji dari pabrikan ya, sehingga kualitas yang diberikan kepada konsumen itu stabil. Iya. Kasarannya standarnya seperti ini. Mungkin beda dengan material pendukung lainnya seperti abu batu, pasir ataupun koral dan lain sebagainya. Karena biasanya memang tidak diuji lagi atau mungkin diuji pun tidak semua. Jadi kalau memang sudah yang jelas kan pasir sama abu batu SNI-nya belum ada ya. Jadi ketika masuk situ mungkin susah. Yang saya tahu pasir itu SNI-nya kadar lumpurnya lebih di atas 5% itu kurang bagus, tapi di bawah 5% bagus. Tapi jarang ada pabrikan yang menguji seperti itu dan memberikan garansi bahwa kadar lumpur di pasir yang saya jual sekian itu jarang. Tapi kalau pabrikan mungkin sudah ditentukan standarnya seperti ini. Ya, gitu. itu yang memang perlu kita perhatikan ya untuk pelaku UMKM yang lain khususnya di bidang semen tadi, di bidang mungkin paving, tata kulo dan lainnya. Itu prinsip buat saya, kalau semennya bagus, insya Allah hasilnya akan maksimal. Iya. Karena jelas itu sudah ada SNI-nya toh. Iya. Kalau yang bahan baku alam seperti abu batu, pasir dan itu memang kita selaku awam, selaku pelaku awal ya, untuk mana membedakan ini pasir dengan kadar lumpur yang banyak, dengan kadar pasir yang kurang, yang sedikit itu memang agak susah. Iya. Kan? Jadi kalau kita pas menemukan atau mendapat pasir atau abu batu yang kadar lumpurnya tinggi, itu memang untuk penyeimbangnya itu tadi semen. Tambah semen ya. Oke. Jadi hasil kita untuk pelaku awal ya nih ya, hasil kita masih bisa standar begitu. Syukur kalau untuk daerah lain misalnya dengan memang bahan baku seperti abu batu atau pasir atau yang lainnya itu bagus, semen tambah semen yang bagus itu jelas lebih bagus hasilnya begitu. Baik Pak, terima kasih. Kembali ke produk Pak, untuk pavingnya sendiri itu rata-rata penjualannya berapa Pak, harian atau mungkin mingguan? Kalau biasanya berapa, kalau rame berapa, kalau sepinya berapa? Jadi untuk di Sasmita Karya paving blok ini ya,
Untuk istilahnya penjualan kami yang jelas dari pesanan konsumen itu kita tercukupi. Dan mohon maaf untuk saat-saat sekarang ini memang kita kewalahan karena faktor mungkin hujan, Cuaca ya? Iya. cuaca, jadi produksi kurang maksimal sehingga ada beberapa pesanan yang sampai saat ini belum saya penuhi. Jadi mohon maaf kepada mungkin Pelanggan setia. pelanggan saya yang belum mendapatkan mungkin pesanan yang belum sesuai dengan jadwal yang saya tentukan. Kami mohon maaf karena keterbatasan kami. Dan alhamdulillah tadi saya katakan saya selaku pelaku baru ya, untuk penjualan kami kewalahan di sini. Kewalahannya ini berapa Pak per harinya mungkin? Jadi Rata-rata? kapasitas kami itu tadi kan saya 5 orang tuh, 5 Iya. orang itu rata-rata 60 60 meter. meter. 60 kali 12 kali 45. Enggak, 60 meter. 60 meter kali 45 pitches ya. Betul. Ya. Ya. Jadi dengan demikian saat sekarang ini stok kami memang terbatas. Jadi untuk mungkin menarik minat para pelaku yang lain ya, mungkin untuk yang belum istilahnya punya kegiatan UMKM, monggo istilahnya kita sharing bersama. Tadi dengan motivasi dari sesepuh saya tadi, bahan baku semen, alhamdulillah hasilnya memang bagus. Usaha yang bahan bakunya dari semen ya, saya praktekkan sudah berjalan 2-3 tahun berjalan ini, memang betul hasilnya bagus. Jadi monggo untuk para mungkin Calon pelaku usaha ya. calon pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, mari kita bersama sharing lah, istilahnya berbagi, karena dengan istilahnya kita sering berbagi ya, kita saling sharing itu kan, insya Allah nanti juga akan masuk. Jadi untuk yang menunjang kegiatan kami juga, di Bantul kita punya komunitas paving, kataku itu ada komunitasnya yang diampu atau disui oleh salah satu istilahnya produk semen. Jadi pabrik itu memfasilitasi kami untuk membuat paguyuban pelaku paving dan bataku dan lainnya, ada bus dan lainnya, itu di Bantul ada istilahnya komunitasnya. Jadi di situ kami juga bisa sharing mana mungkin bahan baku, saya katakan tadi pasir atau abu batu yang bagus mana, itu kita saling berkomunikasi. Dan di sini yang menunjang lagi untuk komunitas paguyuban bataku tadi, mungkin apabila ada teman yang istilahnya tidak punya stok, mungkin bisa kita saling mensupport ya. Ya gitu. Itu yang memang pada prinsipnya kita manusia, makhluk sosial itu memang untuk istilah komunitas paguyuban memang penting. Jadi di situ insya Allah untuk daerah-daerah yang lain pun dengan adanya paguyuban itu pasti sangat menunjang usaha kita. Alhamdulillah. Baik Pak, tadi disampaikan adanya paguyuban Batako paving, seperti kaosnya ini ya Pak. Betul. Oke. Sejahtera maju bersama jargonnya. Nah itu tadi disampaikan ada sharing-sharing mengenai produk, material dan lain sebagainya, sehingga bisa anggotanya bisa semakin maju lagi, bisa saling sharing. Lalu disampaikan ketika salah satu anggota kewalahan produknya atau seperti Bapak tadi disampaikan, bisa komunikasi kepada anggota yang lain, apakah mungkin memiliki produk yang diinginkan, sehingga konsumen tidak kecewa, konsumen tidak istilahnya kabur balik ke tempat yang lain. Meskipun nanti hitungannya tipis ya Pak, tapi tetap bisa tercukupi. Nanti disampaikan juga saat ini kewalahan nih teman-teman untuk memenuhi kebutuhan pelanggan karena cuacanya akhir-akhir ini di Jogja sering hujan. Nah tadi disampaikan kapasitasnya dari 5 orang itu, satu orangnya kurang lebih 12 meter. 12 meter dikali 5, 60. Tapi 1 meternya kurang lebih 45 pitches. Silahkan dihitung sendiri teman-teman. 45 kali 60 itu kapasitas sehari. Saat ini masih kewalahan. Nah mungkin Pak dalam 1 tahun itu apakah kewalahan terus, atau mungkin kadang stoknya sepi ataupun sepi pembeli dan lain sebagainya, mungkin bisa disampaikan Pak. Mungkin waktu lebaran
atau bagaimana? Iya. Jadi kalau untuk wilayah Jogja ya, dari awal sampai akhir tahun itu memang kebutuhannya sangat banyak. Kebutuhan paving khususnya. Apalagi batako. Batako itu kalau musim penghujannya agak berkurang kalau batako. Tapi kalau paving, kenyataannya yang saya alami memang dari awal tahun sampai akhir tahun tidak ada istilahnya surutnya. Kadang ada juga surut, tapi itu tidak lama. Apalagi untuk proyek-proyek pemerintah ya. Jadi kalau proyek pemerintah itu biasanya di pertengahan sampai akhir tahun itu maksimal. Tapi kan di sisi lain untuk proyek-proyek person itu kan Perorangan perorangan itu dari awal sampai akhir tahun selalu 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 ada. selalu ada istilahnya misalnya. Belum lagi untuk pabrikan yang gede ya. Untuk pabrikan itu saya rasa itu lebih lebih banyak apa istilah kapasitasnya. Tapi kita kembali ke UMKM tadi, seperti saya juga pelaku yang baru. Jadi untuk kebutuhan paving khususnya di wilayah kami ya itu memang cukup banyak. Jadi monggo sekali lagi kepada para calon pelaku, kita sharing, kita untuk mendapatkan kualitas yang bagus, karena pesaing kita pasaran apa istilahnya kelasnya juga kelas menengah ke atas ya. Itu prinsipnya. Produk kita kalau bisa harus bisa bersaing dengan pabrikan papan atas gitu kan. Jadi monggo dengan prinsip-prinsip tadi, pertama memang niat ketulusan kesabaran itu jelas. Yang kedua terkait dengan mungkin bahan baku yang berkualitas, itu terus yang penunjang yang ketiga termasuk mungkin alat. Gitu ya. Sebetulnya manual pun juga bisa, asalkan dua prinsip tadi diterapkan, kesabaran dan bahan baku yang lebih berkualitas tadi, itu pokok ya. Terus yang unsur yang ketiga mungkin alat ya, sarana ya, itu juga perlu. Tapi dengan kita manual pun tanpa mesin pun, seandainya dua unsur tadi kita terapkan, insya Allah kita bisa bersaing di pabrikan papan atas tadi. Baik, Gitu baik. ya. Tadi disampaikan apa ya, visi misinya Bapak itu harus bisa bersaing dengan pabrikan papan atas. Betul, Otomatis dari sisi kualitas, dari sisi harga juga bisa bersaing ya Pak ya. betul. Nah, itu yang menjadi kunci dari awal sampai saat ini masih bisa bertahan dan bahkan berkembang. Iya. Mungkin Pak buat kedepannya harapannya seperti apa Pak dalam usahanya? Mungkin saya akan membuat produk inovasi lagi atau mungkin buka cabang dan sebagainya. Mungkin bisa disampaikan Pak. Ya, untuk istilah tahap selanjutnya ya, memang prinsipnya bagi para pelaku UMKM, satu, pengembangan usaha itu jelas. Terus yang kedua, penyerapan tenaga kerja kalau bisa lebih banyak lagi. Jadi kalau bisa warga sekitar itu tidak Dilibatkan perlu keluar untuk cari mencari kerja kerja. gitu kan. Itu prinsipnya. Jadi mudah-mudahan kami juga minta doa dari para Pemirsa. pemirsa, mudah-mudahan usaha kami bisa berkembang lagi, bisa bersaing dengan pabrikan papan atas tadi, dan selanjutnya bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja. Begitu intinya ya. Ya, tadi disampaikan lebih banyak menyerap tenaga kerja teman-teman. Jadi Betul. yang saat ini sudah 5 ya. Ya. Nanti harapannya ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi sehingga menghasilkan produk yang semakin banyak, kualitas tetap terjaga. Tadi tenaga kerjanya 5, kapasitasnya tadi sekian cukup banyak, tapi masih kewalahan. Nah, ini Bapak mau menambah lagi nih. Jadi mudah-mudahan lancar Pak, kedepannya lancar, laris dan juga tidak ada konsumen yang kecewa. Iya, siap. Lalu kali-kaliku usaha nih Pak. Tadi sudah 2 sampai 3 tahun. Pernah nggak sih terjadi apa ya istilahnya ditipu ataupun dibohongi ya situ, beli tapi nggak dibayar gitu, mungkin ada lika-likunya Pak? Oke, mungkin ini ya untuk pengalaman kami terkait dengan biasanya, mohon maaf, kita tertipu itu melalui pesanan online biasanya. Online. Nah, di situ kita harus waspada, Selektif, hati-hati. selektif dan hati-hati. Itu memang kebanyakan online ya, yang istilah pesanan online yang sering apa kita jumpai. Tapi kalau secara langsung saya rasa belum pernah, dan itu jangan sampai. Yang penting kita
harus hati-hati tadi, selektif tadi ya, untuk teman-teman yang lain. Jadi itu termasuk termasuk memang apa, sesuatu yang harus kita waspadai ya. Dan insya Allah asalkan kita selalu itu tadi selektif bagi para konsumen dan juga kita harus hati-hati, insya Allah apapun permasalahannya bisa kita atasi Oke. begitu ya. Baik, tadi pernah menyampaikan peluang untuk penipuan itu secara online. Mungkin pernah terjadi Pak atau diceritakan detailnya atau Kami singkat? pernah ada pemesan, ini gini ya, jadi bahasanya nanti monggo dianu sendiri. Saya bahasanya kurang kurang apa, Mungkin kurang penyampaiannya kurang kurang detail, tertata, tapi Bapak. begini. Pertama ada orang pesan melalui online gitu kan. Terus pemesan itu biasanya misalnya dia pesan 100 meter. Terus pembayarannya kan seharusnya misalnya 6 juta misalnya ya. Tapi di situ dia dengan bukti transfer yang bohong, penipu itu ya. Diedit. Nah, itu dia mentransfer 7 juta misalnya ya. Terus dari sisa kelebihan transfer tadi biasanya untuk So, ditransfer balik ke rekening penipu tadi. Itu yang sering dijumpai ya. Jadi dengan mungkin pesanan yang nominalnya 6 juta misalnya ya, dia transfer editan tadi, mungkin dia transfer 7 juta. Lah kelebihannya itu supaya ditransfer balik. Lah itu yang sering kita jumpai di apa? Yang itu tadi saya katakan di pemesan online lah. Kalau kalau secara langsung, alhamdulillah belum pernah. bukan tidak ya Pak. Bukan tidak. Bukan tidak. Baik teman-teman, disampaikan tadi modus penipuan online itu transaksi nominalnya cukup besar, Iya. lalu kelebihan transfer. Nah sisanya suruh mengembalikan kelebihannya itu tadi. Nah mungkin bagi teman-teman ketika mendapatkan pesanan online, beliau menyampaikan untuk transfer, dicek dulu rekeningnya, Iya, betul. apakah sudah masuk atau memang belum. Karena kan gampang sekali nih ngedit dari bikin bukti transfer dari apalah ke tempat itu. Iya. Ya, prinsipnya tadi ya, kita selektif. Jadi apabila ada bukti transfer bodong tadi ya, kita harus ngecek rekening kita. Rekening kita. Kalau belum masuk, apa istilahnya kita apa, hiraukan saja itu ya. Itu karena yang sering terjadi termasuk di sharing dari paguyuban kami itu sering terjadi. Jadi prinsip apabila ada bukti transfer masuk, kita cek dulu rekening kita. Kalau belum masuk ya udah kita hiraukan aja itu. Itu jelas penipu. Nah, tapi kalau memang terjadi istilahnya kesalahan transfer, ya kita selaku pelaku usaha yang tanggung jawab ya harus kita kembalikan. Ya, kalau memang betul kita kembalikan ya Pak ya. Tapi kalau belum masuk mungkin bisa komunikasi lagi atau mungkin dihiraukan karena memang indikasi penipuan. Tadi disampaikan bisnis yang menggunakan material semen itu menjanjikan ya Pak ya. Betul. Mungkin saya nggak ada kadularsaunya ya Pak ya. Iya. Nah, jadi ketika dibikin produknya nanti bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak laku masih bisa dijual di bulan selanjutnya. Jadi itu kalau kita istilahnya sinkronkan dengan motivasinya untuk saya ya, bahan baku semen prospeknya luar biasa. Itu yang pasti kita harus memaksimalkan produk yang lebih berkualitas. Jadi misalnya dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak laku, itu mungkin ya yang istilahnya barang itu tidak rusak. Dengan kunci, dengan catatan hasil lebih maksimal. Harus berkualitas tadi maksud saya. Baik Pak. Baik, mungkin terakhir nih Pak, pesan dan tips kepada teman-teman yang akan memulai usaha nih. Tadi disampaikan Bapak sudah usaha dijual beli barang bekas, saat ini usaha di paving maupun batako. Mungkin bagi teman-teman yang mau memulai usaha, mungkin sharingnya Pak. Oke. Yang pertama niat ya, niat dengan kesabaran, dengan ketelatenan itu dasar. Jadi dengan niat tadi, dengan mungkin kesabaran, ketelatenan itu harus kita tanamkan dalam calon pelaku. Itu yang pertama. Yang kedua, bahan baku harus yang kualitas.
Faktor ketiga, penunjang tadi, misalnya kita manual pun bisa bersaing dengan pabrikan papan atas tadi, nggak apa-apa kita manual, tapi untuk memaksimalkan lagi itu istilahnya penunjang ketiga tadi memang harus kita sesuaikan, artinya mesin tadi ya itu. Terus yang ketiga, yang keempat, orang lain bisa, kita harus bisa, itu kan prinsipnya ya. Jadi dengan 4 dasar tadi, insya Allah apapun rencana kita akan berhasil. Dan tidak lupa doa ya, dengan 4 dasar tadi kita tidak lepas dari doa ya. Insya Allah nanti untuk pelaku-pelaku yang lain mudah-mudahan bisa sukses gitu kan. Sharing bersama, karena prinsipnya orang lain bisa, kita juga harus bisa. Itu prinsip ya. Insya Allah apapun rencana kita akan berhasil. Begitu. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa Sasmita Karya berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, di Kabupaten Bantul, Kapanewon Imogiri, Kelurahan Karangtengah ya. Apabila mungkin pemirsa ingin mungkin pesan kepada produk kami standby di situ ya. Dengan mungkin nomor telepon, nomor WA ada di screen bawah ini nanti ya. Oke. Mungkin selain nomor WA, Facebook, Instagram ada Pak? Ada. Ada. Nanti disampaikan juga teman-teman ya di bawah ini ya, bukan. Baik. Baik, itu tadi kita bincang-bincang dengan Pak Sugito. Pak Sugito selaku pelaku UMKM. Beliau menjalankan bisnis pembuatan paving yang berkualitas. Tadi sebelumnya juga jual beli barang bekas ataupun rosok ya. Nah, itu juga sudah puluhan tahunan. 20 tahun lebih ya Pak. 20 tahun lebih ini merintis usaha pembuatan paving batako sudah 2 tahun ke 3 tahun. Nah, ini teman-teman tadi disampaikan banyak sekali motivasi yang disampaikan Bapak. Salah satunya yang tadi ditanamkan, kalau orang lain bisa, kita harus bisa. Betul. Itu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang memiliki usaha bisa dibantu kami liput, kami ajak ngobrol seperti ini. Silahkan komen di bawah ya teman-teman. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Salam UMKM hebat. Terima kasih. Ya,